Pagi, 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 pagi. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tema kita kali ini adalah tentang keindahan. Sebenarnya kalau kita bicara keindahan, bukan berarti bahwa semua harus berbicara tentang keindahan. Saya hanya mau mengambil dua aspek bagaimana membuat hidup kita itu indah. Entah itu kita aspek hubungan dengan siapa saja, entah itu pekerjaan ataukah bisnis ataukah usaha ataukah dalam hal lain. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hubungan dengan siapa saja. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dua hal yang saya maksud tadi itu adalah pertama, ada kata pengertian. Dalam hubungan, kekuatan terbesar yang membuat hati kita mengiyakan sesuatu yang benar sebaik-baiknya adalah ketika kita mengerti sesuatu. Mengerti berarti pengertian menjadi kekuatan utama di dalamnya. Kenapa kita harus mengerti satu sama lain? Karena klasifikasi sosial kita pun, entah dalam profesi apapun, entah itu hubungan politik kita, hubungan budaya, ekonomi, maka tidak ada satupun orang yang sama statusnya di dunia ini dengan kadar yang sebenar-benarnya. Yang berkaitan dengan semua tadi. Orang bisa sama profesi, tapi keadaannya pasti berbeda. Ukuran-ukuran ia berpikir tentang sesuatu, tentang merasakan sesuatu, menilai sesuatu, bahkan memutuskan, pasti ada unsur yang melatar belakangi. Perbedaan akan ada di dalamnya untuk mencapai sebuah kesamaan bentuk yang di dalam kesamaan itu semua orang bisa menerima dan puas. Pengertian bukan sesuatu yang mudah karena letaknya di hati. Sementara di banyak hal hati itu diabaikan sekian banyak orang untuk kepentingan dan kebutuhan yang mendesak dalam dirinya sekalipun tidak diterima oleh siapapun. Itu kita bicara tentang pengertian. Hal yang kedua membuat hidup ini indah ketika kita memahami tentang kata perhatian. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak membutuhkan namanya perhatian. Karena di balik perhatian itu ada kata penghargaan. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seorang anak pun akan meninggalkan orang tuanya ketika tidak dihargai. Apalagi kalau dalam proses-proses ada hubungan usaha. Ketika seseorang merasa tidak dihargai dalam hidupnya, maka ia akan meninggalkan lingkungan itu sendiri untuk mencari tempat di mana sekecil apapun yang dilakukan itu dihargai oleh orang lain. Artinya, perhatian di sini sangat penting untuk menguji diri kita, apakah kita mampu untuk memberikan apresiasi kepada siapa saja terhadap sesuatu yang dilakukan. Tidak melihat apakah ia orang biasa, apakah ia anak kecil, apakah ia masih remaja, ataukah dia sudah dewasa, apakah dia ada sekolah atau tidak. Perhatian memberikan satu evaluasi kepada siapa saja bahwa apapun yang dilakukan orang, salah pun orang penting untuk dilihat harga di baliknya. Karena kesalahan seseorang itu mencerminkan bahwa dia butuh jalan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Sehingga yang terjadi, sahabat-sahabat yang memuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, perhatian memungkinkan kita untuk memahami bagaimana sinar pagi itu terasa indah, kelihatan indah, percikan-percikan cahayanya di daunan. Karena instrumen perhatian itu membuat orang merasa puas dengan tidak. Instrumen pengertian membuat orang merasa bahagia atau tidak. Jadi antara kepuasan dengan kebahagiaan sinkron dengan kata-kata indah. Dua hal ini ketika menjadi bagian yang penting dan kita mampu rangkai, kita bisa jahit di dalam kehidupan orang, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi indah pada hubungan itu sendiri. Keindahan mencerminkan bahwa kita bisa memiliki keseimbangan hubungan batin dengan siapa saja. Kita tidak akan pernah terganggu sedikit pun dengan sesuatu yang mengganjal ketika kita membuat hidup itu indah, hubungan itu indah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka perhatian dan pengertian harus sinkron dalam hubungan. Ketika seseorang mengharapkan pengertian, maka pada saat itu pula abaikan namanya perhatian. Ketika seseorang membutuhkan perhatian, maka simpan dulu namanya pengertian. Jika seseorang sudah mengerti, jika seseorang sudah memberikan perhatian,
dan dua-duanya saling menerima perhatian dan mengerti, maka di situ letaknya bahwa orang lain begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Sama seperti orang lain akan melihat begitu pentingnya kita dalam kehidupan mereka. Jika ini menjadi satu ikatan hubungan batin, maka sesungguhnya hidup indah itu lebih dari sebuah kedamaian yang kita harapkan, lebih dari sebuah kebahagiaan yang kita idam-idamkan, bahkan lebih dari sesuatu yang indah dari kata indah itu sendiri. Sahabat-sahabat AGS yang melakukan kehidupannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka percayalah sahabat-sahabatku, kita menatap pikiran-pikiran kita dengan sepenuh perhatian yang ideal, kita menata hati kita sepenuh pengertian yang lebih dari ideal apa yang kita pikirkan. Perhatian ada pada tataran apa yang kita pikirkan. Pengertian ada pada ruang-ruang kesetaraan hati kita menerima kekurangan orang lain karena kita mengerti kekurangannya. Karena kita mengerti kelebihannya sehingga kita mengakuinya. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, keindahan hidup bukan semata-mata diucapkan, tapi indahnya hidup ketika kita menjadikan orang lain bagian terpenting dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika ia berbuat baik, akan tetapi kita mampu menilai dan merasakan, menyimpan baik-baik bahan-bahan kebaikan yang pernah dilakukan oleh siapapun orang dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini ada sesuatu yang buruk dititipkan, maka jangan kotori sedikit pun dengan hal buruk hari ini. Karena kebaikannya bagian sesuatu yang bertumbuh dalam kehidupan kebaikan itu sendiri, dan tidak ada satupun orang yang mampu mematikannya. Kecuali kalau kita merasa bahwa diritalah yang paling benar dan kita mengabaikan kebenaran orang lain. Sahabat-sahabat AGS yang melakukan kehidupannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sekali lagi perhatian dan pengertian sinkron untuk kita capai namanya keindahan hidup. Terakhir sahabatku, Anda pernah dititipi sesuatu kebaikan orang lain. Anda pernah diberi kesempatan untuk menikmati sesuatu dari orang lain. Dan pada hari ini ketika yang melakukan kesalahan, bahkan Anda berani mendelete nomornya. Bahkan Anda berani menghapus nomornya. Bahkan Anda berani mengeluarkan mereka dari grup yang Anda buat sendiri. Artinya Anda berani keluar dari kebaikan yang pernah ia berikan. Artinya Anda berani keluar dari kebaikan yang pernah Allah hubungkan dengan Anda. Yang pernah Tuhan ciptakan dalam kehidupan Anda. Maka suatu waktu hal seperti ini akan terjadi dalam kehidupan Anda, dan itu bisa berimbas ke sesuatu yang sangat sensitif dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang memuliakan kehidupannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sekali kita menerima kebaikan orang lain, sekali kita menerima apa yang pernah diberikan orang lain dalam kehidupan kita, sekali kita pernah berada pada lingkup di mana orang lain memastikan dirinya bagian dari kesuksesan kita, maka jangan pernah akhiri dengan celah sekecil apapun. Agar kualitas sukses dan bahagia kita tercermin bahwa kita menjadi orang yang paling mengerti tentang kebaikan Tuhan yang dititipkan pada orang yang pernah kita kerjasama. Salam brilian.